Bapak, Ibu, hadirin semuanya yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Sekretaris Dinas, Ibu Kusnaini, para kabid juga yang saya hormati, para pengawas SMP, yang saya hormati para subkor dan peserta apel yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, daya, serta inayahnya, sehingga pada pagi hari ini, tanggal 14 Agustus, kita semua bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan apel pagi. Pada kesempatan ini, apel pagi, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Salah satunya yang kami sampaikan adalah tindak lanjut hasil sosialisasi dari Inspektorat tentang penjelasan gratifikasi dalam rangka upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan ke depan yang lebih bersih, yang lebih berakuntabel dan bergood governance. Untuk itu mari dengarkan bersama-sama himbauan saya sebagai tindak lanjut sosialisasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat pada Bapak Ibu sekalian yang untuk bisa dipahami dan dilaksanakan dalam implementasi keseharian panjenengan bekerja. Kepada seluruh pegawai agar menolak gratifikasi dan suap dalam agenda apel pagi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Kita semuanya harus untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. Pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak berupa hadiah dan bingkisan karena berpotensi sebagai tindak pidana gratifikasi. Gratifikasi adalah istilah yang kerap muncul dalam kasus tentang korupsi ataupun suap. Gratifikasi biasanya berkaitan dengan pemberian secara cuma-cuma atas adanya manfaat atau keuntungan yang diperoleh. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pengertian gratifikasi ini termuat dalam pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri ataupun penyelenggara negara wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Konsekuensi hukum dari tindakan tidak melaporkan gratifikasi diterima cukup berat. Adapun hukuman sanksi tindak gratifikasi adalah termuat dalam pasal 12B ayat 2 sebagai berikut: didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Bagi negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Bapak Ibu sekalian, untuk lebih jelasnya, pemberian secara gratifikasi ini Bapak Ibu tidak terpancang pada bentuk pemberian barang, misalnya bentuk benda, bingkisan, kado, atau yang lain, tapi bisa berupa jasa atau mungkin potongan-potongan.
yang lain yang sifatnya mungkin gratis dan sebagainya. Pemberian sukarela ini yang dianggap gratifikasi manakala pemberi itu dalam memberikan punya maksud dibalik pemberian barang atau jasa tersebut atau fasilitas yang lain. Karena pemberi berharap nanti kegiatannya atau modusnya mendapat prioritas, dipermudah, dan bisa memberikan kita dalam hal memberikan pelayanan tidak adil, membeda-bedakan. Otomatis orang yang memberikan gratifikasi itu akan diutamakan dan diprioritaskan. Sebenarnya secara realisasi, secara realita di dinas kita sudah kami mulai. Kami sudah membuat surat edaran tertulis di jajaran dinas pendidikan, termasuk kepada satuan-satuan pendidikan, agar satu, tidak ada adanya pungutan-pungutan yang sifatnya liar, tidak ada dasar hukumnya. Yang kedua, penilaian kepala sekolah yang dulu kami terapkan di satuan-satuan pendidikan, sekarang kami tarik di dinas pendidikan. Dengan maksud apa? Kami mengurangi tingkatan iuran para guru. Kenyataannya kalau di bawah tidak bisa dipungkiri, tim penilai dari dinas akan mendapat satu fasilitas suguhan. Bahkan ada yang laporan pada kami, termasuk timnya mendapat sangu. Saya tidak mau dengar itu. Maka kami tarik di dinas semuanya penilaian kepala sekolah ke depan untuk SMP dan SD di dinas semuanya. Itu jika tidak ada pungutan dan sebagainya untuk penilaian kepala sekolah. Kalau bisa penilaian kepala sekolah dibuat aplikasi, karena sudah zamannya sekarang. Terus nanti paparan mungkin yang bersangkutan 5 menit atau 10 menit dan sebagainya di hadapan tim penilai. Tidak seperti itu, kita kurangilah penyambutan dengan penampilan-penampilan yang mungkin sangat fantastis, ingin mempengaruhi penilai. Kembali pada tupoksinya, kita adalah bentuk pendidik siswa. Yang kedua, di samping yang sudah kami lakukan itu, kami sudah meng-share lewat grup yang dibaca oleh semua kabid, dibaca oleh semua sukasubat ataupun subkor. Yang satu juga untuk disampaikan kepada satuan pendidikan. Kalau dalam hal-hal tertentu, intinya yang kami share, kalau dalam hal tertentu intinya datang ke rumah kami ingin membahas pekerjaan, tidak perlu yang tanpa kami undang, cukup di dinas. Yang kedua, kalau datang ke rumah kami sudah kami umumkan di grup satuan pendidikan agar para teman-teman di dinas juga tahu. Karena kami share-nya cuma lewat para kasubag, kabid, dan sekdin. Pengawas juga tahu. Saya sudah umumkan untuk saya sampaikan pada satuan pendidikan. Kalau memang datang ke rumah saya, silaturahmi, pintu saya terbuka. Tapi dengan catatan, tidak usah membawa bunga tangan, mungkin buah, atau mungkin bentuk-bentuk lain, tidak perlu. Ini sudah kami tegaskan pada rekan-rekan teman satuan pendidikan, karena pengalaman yang sudah kami lalui perjalanan 1 tahun, setiap kepala sekolah atau siapapun datang mesti membawa buah tangan, entah itu buah atau apa, nanti tanggani podong gelendengi. Kayak Pak Kadini iki nek bandino tamune loro apa telu nggo buah pontek apa didol meneh dan sebagainya. Sudah. Ini kami sampaikan. Artinya implementasi tentang gratifikasi ini kami sudah
sudah kami mulai, sudah kami rintis, walaupun belum, artinya belum selesai lewat kemarin inspektorat, tapi kami mencoba agar nanti ke depan pesan kita, kemudian kita ke depan yang lebih baik. Dan ini barangkali tidak semua pegawai punya peluang, semua pegawai punya peluang yang sama untuk melakukan gratifikasi. Tapi tentunya ada yang paling dominan tentunya. Yang pertama tentunya di bidang kepegawaian itu juga sangat dominan adanya unsur gratifikasi. Yang kedua tentang di kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan yang bersifat sarana dan prasarana yang bersifat fisik, di situ juga mudah sekali dominan dimungkinkan punya peluang besar untuk melakukan gratifikasi ini. Ini Bapak Ibu sekalian, untuk itu kami sekali lagi mengingatkan apa yang panjenengan dapatkan gratifikasi ini dengan nanti sanksi atau hukuman pidana, karena itu sudah bagian dari pidana, tidak seimbang. Daripada tidak seimbang, lebih baik tidak usah melakukan korupsi, kolusi dan sebagainya. Ada kepala sekolah yang sudah kami pindah datang ke kami memberikan segepok uang di ruang kami, ruangnya sini sudah, bukan ruang yang lama tapi kantor yang sini, segepok uang. Ada saksinya, kami tidak perlu kami sebutkan. Saya kembalikan saat itu. Dan dia kukuh karena ini sifatnya tidak tertulis, tidak ada kwitansi, aman, silent sekali Pak Kadin. Langsung aja jawab, Nera gelem go bali duwite, SK-nya hari ini tak kembalikan di tempat yang lama, di ruang ini. Bukan tanggal ini. Ini artinya ini juga belum lama. Ini beberapa hal yang mungkin panjenengan tidak tahu. Di dinas kita itu memang peluang kesempatan untuk itu cukup besar karena kita membawai cukup banyak pegawai. Betul, seorang kepala sekolah, bukan kepala sekolah, sudah lama pindah. Ngajukan pindah, sudah bertahun-tahun tidak bisa pindah, dan sekarang alhamdulillah bisa pindah. Kesini pagi-pagi datang. Nera belum beli duitnya, SK nih hari ini tak pindah ke tempat yang lama karena saat ini saya SK-nya masih Kadin Pendidikan, punya kewenangan untuk pindah panjenengan. Kalau panjenengan menuntut saya tak pindah ke tempat lama karena panjenengan berusaha untuk hari ini gratifikasi dengan saya. Dan alhamdulillah orangnya kerja membawa pulang. Dan ini bukan 1-2, biarlah saya seperti ini, katakanlah mlebu dinas pendidikan, berangkat katrok koloran, nanti pulang juga katrok koloran lah, tidak pakai jin, artinya bahasanya seperti itu. Kalau memang nanti saya bisa tambah rezeki dan sebagainya, mudah-mudahan insya Allah dari rezeki kami yang halal dan nanti berkah untuk kami dan keluarga. Itu harapan kami. Mengatakan yang bisa kami sampaikan pada sekalian, tapi sebagai